Ya. Kalau bisa doanya biasakan, karena kamu adalah hamba Tuhan. Berkata itu dengan jelas. Saya dulu di sekolah Katolik, ya saya pendoa untuk kalau sudah mau pulang, ya kayak gitu dilompati. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakan namamu. Terus gitu sekarang nakal, ya udah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya lompati. Nah, sekali lagi kalian undang hadiratnya. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini atau sana pagi hari ini. Kami rindu akan urapan-Mu. Ada amin? Amin. Amin. Ya. Ini bukan sekedar judul. Tidak banyak orang yang berbicara soal darah Yesus. Tidak banyak. Saya sendiri selama 40 tahun, mungkin saya berbicara soal darah itu 2 kali. Dan apalagi dalam keadaan-keadaan yang sekarang ini, ya rasanya kalau berbicara soal darah itu juga tidak begitu mengerti aplikasinya. Tapi saya mau saudara bisa membuka hati saudara supaya betul-betul ini kan minggu depan hari Paskah, yaitu Passover. Nah, kita tidak bisa melewati titik berat dari pengampunan Allah itu di mana. Bukan Yesus itu baik saja, tetapi Yesus itu bukan hanya mati, tapi darahnya membasui kayu salib. Nah, oleh karena darahnya membasui kayu salib, saya mau supaya saudara dengarkan, nanti saya kirim aja. Ya, saya minta karena saudara masih muda. Sepak terjang saudara selagi muda ini ditentukan untuk kamu mengerti tentang soal darah Yesus ini. Dan juga masa depan di dalam kematian saudara itu ditentukan dengan darah Yesus. Jadi kalau kita tidak begitu mengerti, it's okay. Cuma saya mau supaya saudara mengalami terobosan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Lihat ya, dari semua perhatian daripada Bapa, Allah Bapa, perhatian dari semuanya rencana daripada Allah Bapa itu di dalam kematian anaknya, yaitu harus sampai darahnya itu bercucur. Kenapa begitu? Saudara, kita ini diampuni. Saudara diampuni sama Tuhan Yesus, percaya apa tidak? Percaya. Dengarkan, saudara. Saya. Semua pengampunan dari kesalahan kita harus ada pengorbanannya. Harus ada darahnya. Tidak bisa cuma berbuat baik. Tidak bisa. Karena Adam dan Hawa sudah gagal. Sudah puluhan orang, at least 60 orang, dari zamannya Adam sampai kelahiran Tuhan Yesus, yang digambarkan sebagai tiang tabernakel, itu ada 60. Itu untuk mengkokohkan hadirat Tuhan. Nah, itu dengan saudaraku. Sampai Tuhan Yesus, nggak ada yang, hanya Tuhan Yesus saja yang sempurna. Jadi kalau saudara tanya, apakah sangat penting? Ini ada di dalam hatinya Bapa. Mari sebelumnya buka sama saya di Kejadian 3. Tolong buka Kejadian 3.
Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, lihat. Pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa, mereka kedapatan itu telanjang. Ya. Untuk supaya, dengarkan sudah, telanjang itu artinya ya image-nya itu betul-betul fragile. Fragile itu gampang apa ya? Maksudnya itu tidak aman sama sekali. Mempunyai rupa yang lain. Nah, untuk supaya diselamatkan Allah ini ya. Ini kan Tuhan yang buat. Dia harus mengorbankan binatang. Nah, ini sudah dari permulaan. Yesus itu sebagai domba. Dari permulaan. Jadi Yesus itu bukan cuma berbuat baik, Pak. Tetapi dia menjadi korban. Nah, kalau orang mau baik, ya, siapa korbannya? Kalau kamu mau berubah, bisa lebih dahsyat, ya ada nggak yang mau jadi korban untuk memulihkan? Semua itu dalam hidup ada korbannya. Tetapi Yesus ini yang mengorbankan dirinya dari seluruh area hidup kita. Dari mulai saudara dari kebencian, dari saudara melalui hati ini selalu bersalah, guiltiness, dari saudara tidak suka, sampai hal-hal hubungan yang terpisahkan dipulihkan dengan apa? Kematian, yaitu Yesus yang tidak berdosa ini. Dan itu cukup sah cuma sekali aja. Jadi ini sangat penting, Pak. Saya mau supaya saudara betul-betul bisa melalui itu darah Yesus. Kalau ngerti, ya saya minta sabuk pengamannya mulai bisa menstop series dari dosa-dosa manusia. Saya tidak menuduh, tetapi Allah Bapa itu kalau ngutus anaknya, karena dia serius banget supaya manusia, saudara dan saya, dilewatkan dari dosa. Itu ada seriesnya, Pak. Jadi saya mau supaya saudara kalau habis dengar ini jangan hanya sekedar mendengar lagi. Saya minta saudara bisa dapat berkat. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ayo, tolong bacakan satu orang Amin. aja. 1 Petrus 1. Ya, gantian. Ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia yang sia-sia di dunia ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan. Ya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ya. Jadi saudara, kamu sama sekali kita semua tidak ditebus dari barang-barang
yang fana. Tidak. Kita bisa berdiri, dilayakkan Tuhan, dan berurusan dengan kehidupan abadi karena ada orang yang bayar darahnya itu, Pak. Nggak bisa cuma berbuat baik. Loh, Pak, saya kenal loh orang itu baik. Ya, saya tahu kehidupan Bapak itu baik. Ya, sekali lagi, saya tidak gegabah. Dia orang baik yang tetap berdosa. Dan kalau meninggal, dia tidak akan ketemu sama Bapak. Nah, jadi Allah ini, Allah Bapa, sangat serius. Sangat serius. Urusan apa yang kamu kerjakan saat-saat ini dan juga menentukan hari esok saudara. Jadi apa yang kenapa Bapak itu kok mau lakukan hal ini? Karena ini, lihat saya. Inilah ya, misteri. Karena dia cinta sekali sama ciptaannya. Untuk supaya menang dari series dosa. Jadi jangan tertuduh. Kita justru harus belajar. Bapak yang mau ngajarin kamu. Untuk supaya hati kita itu tetap bisa diberkati Tuhan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Satu ya soal. Dia itu mengorbankan anaknya supaya saudara tahu. Setiap dosa itu adalah menipu. Bagaimana artinya itu, Pastor? Ya. Karena kita ini orang yang berdosa, kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Artinya deceive itu ya apa? Kalau saudara jatuh and then di dalam hati saudara kan, oh nggak apa-apa lah, nanti bisa. Nah itu deceive. Nggak bisa Pak. Apalagi kalau sudah jatuh berkali-kali. Ketipu. Tapi nggak kerasa Pak. Karena apa? Karena ada di dalam diri kita. Jadi saudara, untuk supaya perasaan hati saudara itu tidak menjadi dingin, ya saudara harus tahu. Perasaan hati bisa dingin itu kebal terhadap dosa, ini dengan sudah ditebus oleh darah Yesus. Mari saudaraku kembali. Kembali. Tidak ada semua orang yang Superman. Tidak ada. Makanya itu yang dinamai nature ya, keadaan daripada dosa itu menipu. Tahu-tahu saudara udah jauh aja sama Tuhan. Tapi di dalam pikiran, oh nanti aku bisa lah bersama Tuhan. Nah itu Pak, sekali lagi kita ketipu. Dosa itu menipu. Terus kedua, setiap dosa itu melahirkan penyesalan. Mungkin pada waktu saudara melakukan, wah ini adalah fantastik. Wow, ini adalah awesome. Dan seringkali kita tidak berpikir panjang. Seringkali kita bertanding dengan kemauan roh dan kemauan daging. Nah, dengarkan supaya saudara tidak hidup di dalam salahnya, kebersalahannya. Nah, saya mau supaya saudara tiap hari itu berdoa, ampuni Tuhan. Nah, semua orang itu harus punya hubungan pribadi. Kenapa saudaraku? Kalau kita tidak punya hubungan pribadi, nanti ya dari ketipu, and then melakukan hal ini, tambah lama tambah jauh. Nah, semua dosa itu kelihatannya bagus, tapi cuma temporary. Cuma sementara. Nah, apakah pastor pernah digoda?
Loh ya, saya terbuka aja. Iya dong. Semua manusia mengalami testing. Cuma yang menyelamatkan saya lihat. Kalau saya berkompromi, ya dosa itu kayaknya cuma sebentar. Paling-paling kalau umpamanya dalam hal adultery, itu paling 5 menit sampai 10 menit. Tetapi seluruh hidupnya kamu penuh dengan penyesalan. Bahkan ini banyak hamba-hamba Tuhan, kenapa dia nggak pernah jatuh, tahu-tahu jatuh? Karena dia udah lama, Pak. Begitu dia jatuh, ini lihat saya. Hatinya itu sakit, Pak. Jatuhnya itu kayak jatuh orang di tingkat gedung yang ke-10. Jebret. Benar, Pak. Nah, makanya perlu roh Tuhan. Lihat saya. Kalau sampai kamu jatuh, nomor 1, siapa yang dikecewakan? Nama Tuhan. Kedua, nama Bisom. Kena. Ketiga, nama kamu sendiri. Keempat, nama orang tua kamu sendiri. Kelima, lihat saya. Kamu mau bertobat. Diampuni. Tetapi kamu harus bayar harganya, Pak. Makanya saya ngomong, wah, tidak sebanding. Nah, itu dari mana? Dari kamu ngerti darah Yesus. Jadi darah Yesus itu menstop. Tuhan, aku tidak sempurna. Aku minta darahmu menyucikan aku. Dan saudara ada pengharapan lagi. Yang percaya bisa katakan Amin. 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 Ketiga, semua dosa menghancurkan pribadi, menghancurkan keluarga, menghancurkan masa depan. Destroy. Jarang yang bisa, saya ngomong, jarang yang orang mau bayar harganya. Terus minta maaf, jarang itu, Pak. Kalau hidupnya tidak dijamah sama Tuhan, nggak bakal tuh, Pak. Tahu-tahu ya saudara apa yang terjadi, ya meninggalkan Tuhan, selamanya berbalik, ya, image gambaran dari dirinya yang tadinya mau bersama Tuhan, ya berubah. Nah, saudaraku, ini saudara masih muda, saudara membangun gambar daripada diri kamu itu adalah apa? Mengikut Tuhan Yesus. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Keempat, selalu terakhir. Nah ini Allah Bapa itu cinta. Tanpa ada darah Yesus, ya orang semuanya mau berbuat baik. Tapi menurut ukurannya sendiri. Ukurannya orang baik itu relatif, Pak. Hanya sampai pada Tuhan Yesus. Saya masih ingat, sebelum saya dijamah sama Tuhan, naik motor aja, nyerempetnya itu nyerempet ke maut, Pak. Kalau belok, saya 2 kali jatuh. Teman saya meninggal loh, dilindas sama truk. Arahnya kita sebelum ketemu Tuhan Yesus itu arahnya sangat berbahaya. Nyerempet maut. Ya, itu dari mana? Itu dari sifat daripada dosa. Dosa dunia itu kayak begitu. Makanya kehidupan Yesus itu dia menebus kamu, Pak. Supaya kamu tidak usah ngalami yang susah-susah kayak gitu. Kalau hidupmu saya ulangi, jangan sampai ketipu. Ya, firman Tuhan Galatia 6. Jangan sesat. Apa yang
ditabur, jangan kamu menipu Allah. Apa yang ditabur dalam hidupmu, kamu akan tuai. Jadi kita nggak bisa dengan konsep aja. Oh, aku bisa. Oh, berbahaya, Pak. Berbahaya. Makanya firman itu kamu harus lakuin. Kedua, yuk memang saudara menabur, nah, beriman. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu jalankan, apa yang kamu rencanakan, step by step. Sekarang ini masih single. Kamu arahin di situ. Tuhan akan pimpin, Pak. Sungguh. Ketiga, saya ini baru tunas-tunasnya baru tumbuh. Nah, jangan khawatir. Hal-hal yang lain. Kamu tidak ditebus oleh barang-barang yang fana. Tapi kamu berdasarkan Yesus. Hiduplah saudara dan saudariku, cintai Tuhan. Yang penting, ya lihat, kamu tidak akan ditinggal sama Tuhan. Ada amin. Amin. Kalau Tuhan tahu berapa rambut di kamu, saya pernah ditanya loh ini Pak. Saya hidup di Amerika pas-pasan. Ini dengarkan. Terus ditanya, nanti saya kasih tahu. Dia heran, saya bisa bikin rantangan catering. Dia pikir saya bisa bikin rantangan itu mungkin 50 sampai 75. Enggak, saya 20. Sungguh. Terus hidupnya gimana? Ya saya dari 20 itu. Tapi saya bilang, ya sama hamba Tuhan ini, saya percaya berapa kuintal beras saya hidup sudah dicatat. And then dia pulang dari Amerika, dia bertobat, dia ngomong, Pak. Ini karena Fendi waktu tanya sama aku, kalau hidup di Indonesia itu 1 bulan berapa? Itu dia bilang gini, quote ya, pertanyaan Fendi itu seperti kayak tangan Tuhan menampar aku. Karena dia itu apa? Seorang insinyur yang berhasil, tapi dia tidak berani untuk hidup full time. Siapa itu? Itu teman saya, evangelis Timotius Arifin. Pulang dari Amerika, dia jadi full timer. Jadi sekali lagi, kamu tidak akan ditinggal. Sampai hari ini Timotius Arifin, diberkati tambah. Dan saudara mau juga diberkati, bisa katakan amin? Amin. Ya, keempat, ya jangan nekat. Jangan nekat, Pak. Semua prayer, planning, rencana, tujuan, purpose. Wow, nanti kamu akan diberkati. Nah, apa yang Tuhan kerjakan kalau saudara sudah tahu ini sifat dosa? Ini loh, God saving power. Ya, kita baca ini dulu. Ibrani 10 ayat 9. Jadi saudara-saudara yang kuning, mari kita baca yang keras sama-sama. Oleh darah Yesus, Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Hanya darah ada keberanian. Makanya kalau sampai saudara jatuh, ini dengarkan, untuk memulihkan. Tuhan, terima kasih. Sorry. Karena lihat saya. Karena darah Yesus netes itu, iblis itu kalah. Benar. Karena dia sudah kehabisan akal. Mau mencobai Yesus ini dengan cara apa ya? Dipukuli, dijambak, ya dihina. Dia kayak anak domba aja. Enggak. Dia diam. Dia jadi seperti itu, Pak. Kalau saudara mengalami dimaki-maki, dicercah, dipukuli, kamu ada contohnya. Yesus. Dia akan memulihkan kamu. Sungguh.
Aduh, pastor, hatiku itu seperti kayak dihina. Kok sepertinya nggak bisa balas? Tuhan kamu itu sudah dihina dulu. Paling-paling sementara saat itu dagingnya, ego kamu sakit. Tetapi kalau kamu nggak balas, nih lihat saya. Bukannya didiamin, nanti hati kamu damai. Terus kamu akan jadi berkat. Ya, lihat ya. Ini yang terjadi di Amerika tuh. Minggu yang lalu gereja kita yang di Seattle. Pak David tahu ya? Tahu. Itu yang kan yang dicoret-coret segala macam itu. Dicoret-coret ya. Lihat. Saya boleh sharing sama saudara ya. Kalau saudara ngelihat kayak begitu, nah dengarkan, harus ngelihatnya cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Saya sempat hati saya terganggu ya. And then dalam saya meditasi sama Tuhan. Tuhan ini kan gerejamu, diorat-oret di bawah dengan oretan yang tidak penuh dengan hatred, penuh dengan kebencian. And then Tuhan bisa ngomong begini loh. Apa kamu nggak pernah benci sama orang? Iya. Pernah kamu sampai di nggak seneng sama orang? Iya. Pernah enggak kamu kayak mau mukul, kamu mau manifestasi? Iya. Kenapa kamu sekarang kok enggak? Karena aku minta maaf Tuhan sama engkau. Nah, dengarkan. Karena kamu dulunya kayak begitu, sekarang diperbarui. Mereka itu yang coret-coret, percis seperti kamu dulu. Karena tidak ada orang yang memberitakan, yang memenangkan. Dari situ, Tuhan aku ngerti. Bahwa mereka ini sebetulnya kedua kasihan hidupnya. Ada amin nggak Pak? Iya. Mungkin Pak Fendi mau ceritain dulu sama adik-adik kita itu apa itu ceritanya. Karena mungkin mereka nggak ngerti atau gimana ya. Yang terjadi di Seattle itu. Ya, saya sampai sempat call sama gerejanya, pendetanya. Jadi kan saudara tahu COVID ini kan dari Cina. Ya. Nah, sekarang ini di Amerika ini di mana-mana, termasuk hari ini. Saya di San Francisco, di Seattle, di New York, di Pennsylvania, orang Asia. Pokoknya kelihatan kamu rambut hitam kayak Asia. Ya bisa-bisa digarain, dipukul, ada yang dijorokin sampai mati. Terus gitu diganggu. Ya. Saat-saat dibenci sekarang ini. Dan nggak taunya gereja yang di Seattle itu sudah dilakukan sudah sampai 3 kali. 3 kali. And then yang ketiga ini bangkit Pak mereka. Cuma nggak balas. Langsung dilaporkan polisi. Dan seluruh penduduk yang di sekitarnya betul-betul kompak. Dan mereka ngomong ini kami betul-betul sehati dengan apa yang dialami sama gereja di Seattle. Nah sekarang sekali lagi. Karena hari-hari ini kan susah. Jadi mereka itu mikirannya ini orang ini dari Cina. Padahal ini gerejanya gereja orang Indo, Pak. Jadi ditulisin Cina. Pulang kamu. Padahal itu orang Indo, Pak. Ya. Soalnya bagi mereka sama. Orang Indonesia, orang Vietnam, orang Jepang, semua itu Cina. Ya. Nah, mereka nggak bisa membedakan kayak kita gitu. Saya dulu pernah kerja depan mereka ya begitulah.
menguji, mengetes kamu. They look the same to me. Pokoknya ya rada rambut hitam, rada enggak gede, ya udah dianggap itu Cina. Dan yang mati di Amerika ini kan sudah berapa? 500 ribu lebih, Pak. Jadi mereka itu ya benci karena ditabur balik-balik sama presidennya kita dulu itu bahwa dari Wuhan, ya udah. Sekarang dia udah enggak menjabat presiden, jadi pikirannya orang Amerika, wah ini dari Cina gitu. Tapi sekali lagi, saudara untuk supaya tidak balas, sekali lagi, supaya kamu bukan korban yang dengarkan yang nekat, ya kamu minta hikmat Allah. Bahwa oleh darah Yesus kita sekarang itu penuh keberanian bisa masuk, ya artinya kamu bisa diterima sama Allah karena ada jalan yang baru. Apa itu jalan yang baru, Pastor? Ya. Darah yang membebaskan dari segala tuntutan, yaitu 1. Apa? 3, 2, 1. Apa? Dibebaskan. Ya. Oleh karena sudah ada orang Yesus yang mati, kamu dibebaskan dari kutuk. Tidak usah ngikutin langkah-langkah orang itu. Ada jalan kehidupan yang baru. Ya, makanya saudara perlu terima Tuhan Yesus. Saya anggap saudara sudah ketemu sama Tuhan Yesus. Sewaktu susah, tahu-tahu hidup saudara mengalami the power, kuasa, encounter. Wanita Samaria bukan karena agama. Ketemu Tuhan Yesus. Benar. Pertemuan, jadi ikut Tuhan itu bukan karena agamawinya. Bukan. Karena pertemuan dinamikanya. Terus kedua, 3, 2, 1 apa? Didamaikan. Ya. Kalau dulu saudara benci, bisa. Tapi sekarang kamu punya darah Yesus. Kamu dibuat reunion. Musuh kamu akan didamaikan. Benar, Pak. Jadi ada satu hubungannya sama hati, saudaraku. Kalau kamu percaya darah Tuhan Yesus itu membasuh hatimu untuk menjadi baru. Jadi family. Ya, kalau sudah di dalam Tuhan, darah Tuhan Yesus, disatukan. Saya kasih kesaksian ya. Sudah ini yang ketiga kali saya ini. Dulu saya bagikan perjamuan suci. Kakak adik perempuan tidak pernah ngomong, satu rumah loh, 9 tahun. Saya nggak buat-buat. Pada waktu di persekutuan di Los Angeles, waktu makan perjamuan suci, saya membagikan perjamuan itu. Dia hadir sama adiknya. Mereka bisa hidup satu rumah, tapi tidak pernah ngomong 9 tahun. Tapi karena hadirat Tuhan yang luar biasa, waktu dia pegang piringnya itu jatuh, Pak. Rotinya kececeran di bawah, Pak. Tapi terus dia menjerit. Terus dia dari tempat duduknya, dia samperin kepada adiknya yang dia tidak omong 9 tahun. Dia rangkul. Dan di situ, Pak, dia ngomong bahwa, aduh Tuhan ampuni segala dosaku. Wah, ini hanya bisa terjadi, Pak, di dalam Tuhan. Tidak bisa dengan buku cara-cara tertentu, tidak bisa dibeli. Orang kalau sudah susah, nggak bisa lari, Pak, dari dalam hati itu. Datanglah kepada Bapak. Bapak itu anggap serius. Manusia itu bisa hancur
Kalau, nih dengarkan, dia tidak punya darah Yesus, hidupnya akan berubah. Saya mau tanya, saudara mau hidup diberkati atau tetap hidup yang tidak diubahkan? Mana pilihan saudara? 3, 2, 1. Hidup tidak diubahkan. Berkati. Diberkati. Ya. Ya. Ayo. Ketiga. Apa? 1, 2, 3. Dibenarkan. Dibenarkan. Dibenarkan bukan karena usaha kamu. Oleh karena Yesus yang sudah anaknya itu mati, Allah Bapa membenarkan kamu. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita tetap salah, Pak. Dari mulai Abraham, Nuh, Tuhan itu perlu orang untuk menyatakannya. Tapi selalu gagal. Hanya karena Yesus, Pak. Makanya kita ini, nanti kalau kita meninggal, bukan yang dilihat itu usaha kamu. Pertama yang dilihat, apakah ada darah Yesus. Bisa lihat saya. Ya inilah berita Passover. Di rumah, di pintu itu ada darah. Darah daripada binatang. Malaikat El Maut itu lihat saya. I will pass over you. Jadi kamu tidak mengalami maut. Kamu tidak mengalami sekali lagi hidup dalam budak. Ya. Hidupnya susah, tetapi kamu dilepaskan. Kamu dibenarkan. Terakhir, 3, 2, 1. Disucikan. Lihat saya. Kalau kamu dibebaskan cuma 1 kali. Oleh darah Yesus. Kalau kamu didamaikan, pada waktu kamu terima Tuhan Yesus, itu kamu didamaikan sama Allah. Ya. Makanya jangan menyingkirkan Allah lagi dong. Maksudnya menyingkirkan Allah itu udah nggak usah doa, nggak usah baca firman, nggak usah untuk fellowship lagi, bosen aku, nggak usah lagi ya ke gereja sekali-kali. Oleh karena itu sekarang di Amerika itu kan bekas semua itu dulunya orang Kristen. Dari mana itu kedengkian, kebencian? Saya ngomong nih Pak, orang itu mau hidup di luar Yesus. Nggak bisa Pak. Siapa yang mengkontrol hati kita? Pada waktu ada ujian, ada testing, meludak. Kelihatannya dari luar baik. Tapi begitu dari mengalami masa pandemik, mungkin keluarganya meninggal. Dia tidak bisa tahan. Orang yang nggak bersalah, ya dia aniaya. Itu dosa, Pak. Makanya saat-saat ini penting hidup punya Tuhan. Saat-saat ini. Kembalilah. Bangun. Mesbah doa. Percaya akan firman-Nya. Ya dan amin. Yang percaya bisa katakan. Amin. Ya, terus dibenarkan bukan karena usaha kamu. Keempat, disucikan. Itu setiap hari, Pak. Supaya kamu tambah hari menyerupai Dia. Tanpa Yesus mati, kita nggak bakal menyerupai Dia. Ya, disucikan cara berpikir, disucikan cara omong, disucikan hati kamu yang cepat putus asa, yang tahu-tahu orang nggak ngerti berpikir ini, kamu berpikir negatif, disucikan. Ini benar, Pak. Saya nggak khotbah. Tapi
Minggu depan ini Passover, Paskah, tidak bisa luput daripada darah Yesus. Dan itu ada di hati Allah. Dan dia sangat serius untuk supaya manusia bisa lepas dari sifat-sifat dosa. Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kematian-Mu, darah-Mu yang bercucurkan di atas kayu salib menang terhadap semua pekerjaan si iblis. Beri pada setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan, dari mulai hati mereka bungkus oleh darah-Mu Yesus Kristus. Supaya Tuhan tidak ketipu. Supaya Tuhan Yesus sekali lagi hidupnya Tuhan tidak hancur. Supaya Tuhan tidak menyesal dan tidak nyerempet maut lagi. Tapi Kau bebaskan ya Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah damaikan, Engkau sudah benarkan. Dan juga Tuhan Yesus, aku minta sekali lagi supaya mereka bisa hidup bersama Engkau. Dalam nama Yesus yang percaya bisa katakan. Amin. Amin. Pak Fendi boleh tanya? Ya. Boleh tanya atau diskusi? Boleh dong. Ya. Saya memperhatikan ya. Memang kita kalau berbicara mengenai dosa dan kesalahan kan seperti kita lihat beberapa waktu yang lalu ini ada pendeta-pendeta yang besar, hamba-hamba Tuhan yang besar yang kita hormati juga ya. Salah satunya ya siapa itu yang ya udah usah sebut lah, kita udah tahu ya. Nah itu kenapa mereka itu sampai begitu jauh berdosa dan jatuh ya? Karena ya kita adik-adik semua kita yakin bahwa semua orang yang sudah mendengar firman Tuhan itu pasti pada waktu kita mulai nyeleweng itu, pada waktu kita mulai missing the mark, itu pasti Roh Kudus itu sudah berbicara. Kenapa kok kita itu sampai begitu mengeraskan hati, sampai kemudian akhirnya mulai dari mulai mungkin gemeteran, takut gitu, akhirnya menjadi biasa dan kebal dan callous ya, seperti sudah kapalan gitu, sudah kebal, dan akhirnya membuat kebodohan-kebodohan yang aneh-aneh. Ya misalkan nggak usah nyebut nama, tapi misalkan ada salah satu dari orang-orang terdekat kita yang melakukan dosa-dosa penyelewengan seks, misalkan homoseks. Nah, kalau melakukan homoseks itu ya, ini hamba Tuhan loh, itu melakukan karena sudah kebalnya itu, jadi dia melakukan homoseks itu dengan salah satu anggota yang lain. Kenapa nggak melakukan di luar gitu? Ini justru melakukan di kalangan sendiri, ya langsung ketahuan dong. Nah itu bagaimana pembahasannya Pak Fendi? Apakah kalau saya merasa ya pasti Roh Kudus itu berbicara. Tidak mungkin Roh Kudus itu tidak berbicara, tapi kita itu yang membungkam mungkin. Atau kita itu merasa tidak ada takut akan Allah gitu. Pada waktu Yusuf digodain oleh istri Potifar, kan dia lari. Nah itu yang saya lihat, hamba-hamba Tuhan yang jatuh ini seperti tidak takut lagi. Tidak ada ketakutan, tidak ada. Gimana coba kita bahasnya? Ya, nomor satu kalau saya boleh kita diskusi ya. Di dalam ngikut Tuhan ini ada 5 pengorbanan. 5 pengorbanan. Jadi pakai anunya kemah suci ya. Jadi pengorbanan daripada
dosa kita harus sampai tuntas. Sampai tuntas. Karena ada anaknya Harun itu meninggal mati bukan di pelataran tapi di ruangan suci. Dan itu pada waktu ayahnya itu menyesal, menangisi. Itu ditegur sama Allah. Wow. Jadi tadi saya ngomong, Allah Bapa itu sangat serius, Pak. Memang kita bukan Superman. Kita itu diajar untuk kedua ini taat setapak demi setapak. Kalau sampai jatuh, kalau kayak saudara saya, gampang, tolong doain. Tidak tahu kalau ini aja sudah sulit, kalau kamu dipakai Tuhan 10 tahun, 10 kali lebih sulit lagi nanti kamu. Wah, kalau aku ngaku banyak aspek hidupku gimana? Ditolak kek, terus aku dikeluarkan kek. Sih? Dosa itu punya akar-akar. Makanya saya minta supaya saudara tuntasin. Tuntasinnya itu gampang sebetulnya. Kamu dalam penyembahan. Di situ sebetulnya lagi deket-deketnya kamu. Kamu ya, kalian di situ tidak akan sedekat ini daripada nanti kamu besok. Gak bakal, Pak. Justru kamu di sini, tolong aku doain. Waduh, aku tadi dari yang kecil-kecil. Kalau kamu lakukan itu, nanti saudara apa? Hubungannya apa? Dari kamu ngaku itu, hati kamu plong. Kalau dulu di Katolik itu kan harus ngaku sama pendetanya. Kenapa kalau nggak ngaku? Ada hari esok. Ada hari next week. Kenapa dia kepengen ngaku? Gak bisa hilang, Pak. Kayak dikejar aja perasaan itu. Nah, kalau kamu bisa ngaku karena apa? Karena kamu mau mengakui firman Tuhan. Tapi kalau kamu sudah diurapi, wow, berbahaya kalau kita nggak ada sehari-harinya. Apalagi sebetulnya paling mudah saya ngomong ya sama istri. Sudah dah. Kamu sama istri itu sudah pasangan yang Tuhan taruh. Bisa terbuka. Benar. Tapi kalau suami istri nggak bisa ngomong. Mau sampai gimana? Ada yang kayak begitu. Nah kayak begini, menabur. Tahu-tahu pada saat waktunya Tuhan. Kamu jatuh, Pak. Menuai. Jebret, kaget kamu. Makanya saya katakan sama kalian, ya saya suka, saya di sini orangnya untuk supaya orang itu bisa bebas. Kita bukan supreme ya, tetapi bisa terbuka. Ya, kalau hamba-hamba Tuhan ketiga ngaku dosa yang ini ya jatuh, diampuni. Tapi firman Tuhan kan bilang Allah itu adalah setia dan adil. Meskipun diampuni, terus di 1 Korintus 3, ya, kamu sepertinya kayak apa saudaraku keselamatan? Ya, harus membayar harganya. Ada yang dari jerami, ya, kayak kebakar. Selamat sih selamat. Tetapi, makanya saya kan pernah ngomong, selamat dari apa? Selamat dari dosa dunia, yes! 100%. Tapi terus terhadap komputer kamu, makanya itu adalah perjalanan. Saya nggak menuduh. Ini dengarkan. Ini adalah penyucian. Di situ kamu belajar untuk supaya tidak kesandung di tempat yang sama. Supaya tidak ketipu. Pada waktunya Tuhan nanti kamu ngerti apa yang saya omongin. Benar, Pak. Kalau sudah seumuran, tak tahu ya.
seumuran, apalagi ya saya ngomong saya dan saya ada senior-seniornya, nggak terlalu Pak dibutuhkan seks. Bener Pak. Saya ditanya sama kalau gimana kamu? Kalau nggak perlu ya nggak apa-apa. Nggak seperti pada waktu saya muda. Benar Pak. Jadi jangan sampai ketipu. Itu semua ada waktunya Pak. Ya, kalau saudara tidak berusaha setengah mati untuk ya tidak jatuh. Kalau sudah jatuh, he knows. Dia kasih jaminan. Ini loh darahku, sucikan lagi. Supaya apa? Hati kamu layak lagi. Dan ya itu dari saya ya. Jadi sacrifice itu ada 5. Jadi dari perjamuan apa itu kalau masuk ketemu Tuhan, ya, itu dari apa pengakuan dosa sampai isi hati saudara murni itu penting. Ya Pak David. Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya enggak? Atau mungkin Pak Yonatan mau ngasih tanggapan atau gimana? Mungkin godaan lain yang besar bagi pendeta adalah harta. Ada pendeta yang punya tanah di Sentosa Island. Ada yang punya istana yang gede sekali. Ada yang punya jet, 2 pesawat jet. Waduh, uangnya luar biasa. Godaan uangnya luar biasa di sana. Ya memang. Ya itulah hidup kita, hidup manusiawi. Nah, ada orang yang serakah ya. Kita di sini biaya misi susah-susah, itu hidupnya mewah sekali ya. Ya, mereka itu membangun kerajaannya dari permulaan. Misalkan ya kita tahu ada gereja-gereja besar yang punya cabang-cabang itu ratusan, itu mereka membuat satu sistem. Tapi sebetulnya membangun sistem itu ya baik. Cuman motif dari pembangun sistemnya itu supaya ada seperti franchise gitu. Jadi setiap cabang kalau mau pakai nama saya harus memberikan sekian persen. Dan itu kalau di satu gereja besar, satu denominasi yang punya ratusan cabang itu, setiap minggunya kebaktian itu kayak seperti cash register aja, langsung cengkling masuk duit begitu banyak itu. Jadi memang sudah dibangun satu sistem yang akhirnya menjamin kehidupan daripada pemimpinnya itu. Nah itu yang saya bilang membangun sesuatu yang salah tadi, membangun sistem yang punya motivasi yang salah tadi, motivasi harta. Jadi itu setiap minggu itu langsung cash registernya itu langsung bunyi celing gitu. Setiap detiknya berapa ribu dolar gitu masuk. Ya, saya lihat juga memang di dunia ini banyak yang tidak adil ya, it's not fair. Ya dalam hal keuangan dan cuma saya lihat tangan Tuhan itu nggak tinggal diam. Yang nggak benar diocak-acik sama Tuhan juga kok. Benar. Jadi tapi saya jaga ya seperti tadi ya ngomong. Kenapa ya Tuhan aku maunya benar tapi kok sulit aja anunya pas-pasan gini. Ya ada waktunya satu ya. Terus kedua hati saya nggak mau dikotori. Saya nggak mau ngejudge. Soalnya saya lihat Tuhan itu adil kok. Yang umpamanya saya tahu uangnya Tuhan dibeliin untuk kandang anjingnya harus ada air conditionnya, ketangkep loh Pak. Yang nggak perlu gitu itu ketangkep.
Jadi kayak gitu-gitu ini urusan ya sama Tuhan. Tapi ya tetap aja bagiannya saudara ya miliknya Tuhan harus kamu kembalikan. Nanti saya tahu Tuhan tidak akan tinggalkan kamu. Amin. Ya, dan Betul. amin. Benar. Memang lain, jangan kamu samakan dengan orang duniawi, Pak. Mereka dapat apa yang mereka inginkan. No, Tuhan itu memenuhi segala kebutuhan kamu, bukan keinginan kamu, sesuai dengan kekayaannya. Iya. Jadi kamu tidak sampai jatuh dengan dosa kebanyakan duit. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Enak kalau Ya, sorry. Bisa omong-omong kalau hadir di sana bisa semalam suntuk sama kopi sama pela. Iya. Saya masakin sate. Iya, ini Pastor Fendi ini ahli masak ini, saudara-saudara. Ahli masak. Kalau bikin lumpia itu nomor 1. Masa ya diajari Tuhan. Maksudnya ya mau gimana? Ya, saya harus hidup. Dan dari tangan ini bisanya masak. Terus untuk ngongkosi hidup saya. Tahu-tahu ya Tuhan ajar untuk bikin yang tadi itu rantangan catering itu Indonesia. Ya, I love you all. Ya, Terima kasih. Pak Jonathan, Pak David, semuanya. Terima kasih, Pak. Ayo kita tutup dalam doa dulu yuk. Salah satu. Oh tadi sudah ya. Tadi sudah doa tadi ya. Kalau Pak. boleh saya minta tolong bisa di ini punya saya baru berapa jam sudah selesai di YouTube. Ya, saudara bisa connect ya. Ya. Oke. Yo, God bless you. Bye bye. Ya. Oke, bye bye.